Terima kasih. Karena rasa sakit darimu, aku belajar jadi lebih kuat. Kalau dulu kamu tidak meninggalkan, mungkin aku tidak akan sampai di titik ini. Malam itu, hujan turun deras sekali. Butiran air jatuh menghantam genteng-genteng tua, memantul di jalanan aspal yang becek. Lampu jalan redup, berkelip-kelip seakan hampir padam. Aku berdiri di bawah sebuah atap toko yang sudah tutup. Tubuhku basah kuyup, dingin menusuk tulang. Tapi rasa dingin itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dinginnya kata-kata yang baru saja ku dengar. Dia, seseorang yang selama ini kucintai, berdiri di hadapanku. Rambutnya basah terkena hujan, wajahnya cantik, tapi tatapan matanya menusuk. Dia, aku capek hidup miskin. Kamu itu nggak punya masa depan. Aku butuh pria yang bisa menjaminku hidup enak. Kata-katanya seperti palu besar yang menghantam dadaku. Nafasku tercekat. Aku ingin bicara, ingin meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa aku punya mimpi besar. Tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Air mata bercampur dengan air hujan di pipiku. Aku dalam hati. Apa cintaku tidak cukup? Apa kesetiaanku tidak berharga sama sekali? Dia menunduk sebentar, lalu menghela napas panjang. Setelah itu, tanpa menoleh lagi, dia berbalik pergi. Langkahnya cepat, meninggalkanku sendirian dalam dinginnya malam. Aku berdiri terpaku. Suara hujan, suara petir, semua seakan jauh. Yang terdengar hanya gema kata-kata Nia di kepalaku. Kamu itu nggak punya masa depan. Dan malam itu, aku merasa hidupku runtuh. Hari-hari setelah peristiwa itu menjadi hari-hari tergelap dalam hidupku. Aku bangun pagi bukan dengan semangat, tapi dengan rasa kosong. Pekerjaan, aku melakukan apa saja yang bisa. Kadang jadi kuli bangunan mengangkat semen, pasir, dan batu bata dengan upah yang bahkan tidak cukup untuk makan 3 kali sehari. Kadang membantu di warung kecil, hanya untuk mendapatkan uang receh. Pernah juga menjadi tukang parkir, berdiri berjam-jam di bawah terik matahari, demi beberapa lembar uang ribuan. Orang-orang memandangku rendah. Aku bisa merasakan tatapan mereka setiap kali aku lewat. Bisikan-bisikan kecil yang jelas terdengar. Kasihan, anak muda itu nggak jelas hidupnya. Mana mungkin ada perempuan yang tahan sama cowok kayak gitu. Aku berpura-pura tidak mendengar, tapi hatiku sakit. Aku menundukkan kepala, melangkah cepat, seakan-akan jalanan bukan milikku. Suatu sore, aku melihat dia lagi mantanku. Dia berjalan di trotoar, dengan senyum lebar. Di sampingnya, seorang pria gagah membuka pintu mobil untuknya. Mobil mewah, berkilau terkena sinar matahari. Aku berdiri di seberang jalan, dengan helm butut di tangan, baju lusuh penuh debu, karena baru pulang dari proyek bangunan. Aku berusaha menunduk, berharap dia tidak melihatku. Tapi mataku tak bisa berpaling. Aku melihat dia tertawa, wajahnya begitu bahagia. Dan di saat itulah, aku merasakan betapa rendahnya aku di matanya. Aku pulang malam itu dengan langkah gontai. Di kamar sempit kontrakan, aku duduk menatap dinding yang lembab. Catnya mengelupas. Lampu kuning redup berayun pelan karena angin. Aku memeluk lututku, menahan tangis. Suara hatiku berbisik lirih. Aku dalam hati. Mungkin benar, aku memang gak akan pernah jadi apa-apa. Malam itu, aku menangis. Menangis karena cinta, menangis karena miskin, menangis karena merasa tidak berharga. Tapi jauh di dalam hatiku, ada sebuah suara kecil yang berkata, bangkitlah, kamu harus buktikan. Kamu tidak boleh selamanya seperti ini. Dan tanpa kusadari, malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupku. Malam-malamku setelah perpisahan itu tak pernah tenang. Setiap aku memejamkan mata, wajahnya selalu muncul. Senyumannya, suaranya, dan kata-kata terakhirnya
yang menusuk hatiku. Kamu itu nggak punya masa depan. Aku sering terbangun tengah malam dengan keringat dingin. Di kamar kontrakan kecil yang hanya berukuran 3 kali 4 meter itu, aku duduk termenung. Dindingnya lembab, atapnya bocor, dan tikus sering berlari di sudut ruangan. Aku menatap ke langit-langit gelap. Hati ini bertanya-tanya, apa benar aku tidak punya masa depan? Apa benar aku hanya akan hidup miskin selamanya? Tanganku mengepal. Aku merasa marah pada diriku sendiri. Bukan karena dia meninggalkan, tapi karena aku memang belum bisa membuktikan apa-apa. Aku monolog. Tidak, aku harus berubah. Aku tidak bisa terus-terusan jadi pecundang. Aku tidak akan biarkan kata-kata itu jadi kenyataan. Aku akan buktikan, bahkan tanpa dia sekalipun, aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Esok paginya, aku mulai mencari jalan keluar. Aku membaca koran bekas yang sering digunakan untuk bungkus gorengan. Di salah satu halaman, ada artikel tentang anak muda yang sukses berjualan online. Mataku berbinar. Aku berpikir, kalau dia bisa, kenapa aku tidak? Sejak hari itu, aku mulai belajar. Aku menyewa waktu di warnet murah. Dengan uang hasil kerja serabutan, aku membayar sejam demi sejam hanya untuk membaca artikel bisnis, menonton video motivasi, dan belajar tentang jual beli online. Kadang aku malu. Orang-orang di warnet menatapku aneh karena aku tidak main game seperti mereka. Aku hanya duduk serius, mengetik dengan lambat, mencatat sesuatu di buku kecil. Tapi aku tidak peduli. Setiap kata yang kubaca, setiap ilmu yang kuserap, membuatku merasa lebih hidup. Dengan modal nekat, aku mulai mencoba. Aku berjualan pulsa. Untungnya kecil, hanya 1.000 atau 2.000 per transaksi. Tapi bagiku itu adalah awal. Aku juga menjual gorengan di depan rumah. Aku berdiri dari sore hingga malam, berteriak memanggil pembeli. Tangan ini bau minyak, wajah ini penuh asap. Tapi aku merasa bangga. Sayangnya, tidak semua berjalan mulus. Gorengan sering tidak laku. Pulsa jarang ada yang beli. Uang habis sebelum sempat diputar lagi. Aku pulang malam itu dengan wajah lesu. Tapi saat aku ingin menyerah, suara hatiku kembali mengingatkanku pada kalimat itu. Kamu itu nggak punya masa depan. Aku menutup mata, menghela napas panjang. Tidak, aku tidak akan berhenti. Justru karena aku diremehkan, aku harus terus maju. Aku tidak boleh menyerah sekarang. Suatu kali aku mencoba bisnis baru, menjadi reseller pakaian online. Aku mengumpulkan tabunganku yang sedikit, memesan barang dalam jumlah kecil, lalu mencoba menjualnya kembali. Awalnya ada yang beli, aku merasa senang. Tapi kemudian, aku ditipu. Supplier yang kupercaya tiba-tiba kabur, membawa uangku. Aku terduduk di kamar. Wajahku pucat, uang hasil keringatku hilang begitu saja. Aku menatap buku catatanku yang penuh rencana, dan untuk pertama kalinya, aku hampir ingin melemparnya keluar jendela. Kenapa hidup ini begitu keras? Aku sudah mencoba, tapi kenapa selalu gagal? Namun di saat aku hampir menyerah, aku teringat wajah ibuku. Wajahnya yang penuh keriput, tangannya yang kasar karena bekerja di sawah. Aku teringat ayahku yang setiap hari memeras keringat. Di bawah terik matahari, aku tidak boleh menyerah. Kalau aku menyerah, siapa yang akan membahagiakan mereka? Aku harus terus maju. Apapun yang terjadi, aku mulai bangkit lagi. Kali ini, aku lebih hati-hati. Aku belajar dari kesalahan. Aku mencari supplier terpercaya. Aku belajar strategi pemasaran. Aku belajar bagaimana melayani pelanggan dengan baik. Aku menulis kata-kata motivasi di dinding kontrakanku dengan spidol hitam. Jangan pernah remehkan dirimu sendiri. Hari ini kamu mungkin kecil, tapi besok kamu bisa berdiri lebih tinggi dari siapapun. Setiap kali aku merasa lelah, aku membaca tulisan itu. Dan setiap kali aku merasa putus asa, aku mengingat kalimat mantanku yang kini bukan lagi kutukan, tapi cambuk semangatku.
Hari-hariku setelah itu adalah hari-hari penuh perjuangan. Aku mulai terbiasa bangun lebih pagi dari orang lain dan tidur lebih larut dari kebanyakan orang. Pagi hari, aku membantu orang di pasar, mengangkat barang hanya untuk sekadar mendapat upah harian. Siangnya aku berjualan online, malamnya aku belajar membaca artikel, menonton video tentang bisnis, mencatat semua ide yang muncul. Aku sering tidur hanya 2-3 jam. Tubuhku lelah, mataku merah, tapi hatiku menyala. Tentu, perjalanan itu tidak mulus. Aku pernah kehabisan modal. Aku pernah ditolak puluhan calon pelanggan yang bahkan tidak mau sekadar membaca penawaranku. Aku pernah kelaparan, pernah 3 hari berturut-turut hanya makan mie instan, bahkan pernah hanya minum air putih agar perut tidak melilit. Pernah juga aku kehilangan barang dagangan karena dicuri orang. Malam itu aku terduduk di pinggir jalan, menatap kotak kosong yang harusnya penuh barang jualan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Apa aku harus menyerah saja? Apa benar aku tidak ditakdirkan untuk sukses? Tapi suara lain dalam hatiku menjawab, jangan berhenti sekarang. Kalau berhenti, kamu akan membuktikan bahwa mereka benar. Kamu harus terus maju. Akhirnya, kerja keras itu mulai menampakkan hasil. Aku mulai dikenal sebagai penjual yang jujur, yang sabar melayani pelanggan. Pesanan demi pesanan datang, meski awalnya kecil, tapi semakin lama semakin banyak. Aku menggunakan uang hasil kerja untuk membeli HP yang lebih bagus. Aku belajar bagaimana cara membuat iklan yang menarik, bagaimana membangun kepercayaan orang. Tak terasa, dari yang awalnya hanya punya 1 pelanggan setia, kini aku punya puluhan, lalu ratusan. Dan perlahan-lahan, aku mulai bisa menabung. Kesepian dan kerinduan, namun perjuangan itu tidak selalu manis. Aku sering merasa kesepian. Melihat pasangan lain jalan berdua, tertawa bersama, sementara aku sendirian. Kadang aku ingin bercerita pada seseorang tentang beratnya perjuanganku, tapi aku tahu tidak banyak orang yang peduli. Bahkan, keluarga sendiri hanya bisa mendukung sebisanya, karena mereka pun hidup pas-pasan. Di saat itulah, aku kembali mengingat wajah mantanku. Bukan dengan dendam, tapi dengan rasa syukur. Karena jika bukan karena kepergiannya, mungkin aku tidak akan pernah memiliki tekad sebesar ini. Bertahun-tahun berlalu. Kerja keras yang tidak pernah berhenti itu akhirnya membuahkan hasil besar. Bisnis online-nya yang dulu kecil, kini menjelma menjadi perusahaan. Aku tidak lagi bekerja sendirian. Aku punya tim. Aku bisa menggaji karyawan, bahkan bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain. Aku membeli rumah untuk orang tuaku. Rumah yang dulu hanya mimpi, kini berdiri megah dengan halaman luas. Aku membeli mobil impian yang dulu hanya bisa kulihat lewat jendela kaca. Toko yang lebih membahagiakan. Aku bisa memberangkatkan orang tuaku naik haji. Melihat mereka menangis di depan Ka'bah. Bersyukur dengan air mata. Membuat semua rasa sakit di masa lalu terasa sepadan. Lihatlah, Bu. Pak, anakmu yang dulu diremehkan, sekarang bisa membuatmu tersenyum. Meski kesuksesan sudah di tangan, aku tidak pernah melupakan masa lalu. Aku tetap sederhana. Aku tidak ingin sombong, karena aku tahu betapa pedihnya diremehkan. Aku tahu, tanpa perjuangan panjang, tanpa luka, aku tidak akan sampai di sini. Suatu hari, aku menghadiri sebuah acara besar. Ruangannya mewah, penuh dengan orang-orang penting. Lampu kristal berkilauan. Musik lembut mengalun. Aku melangkah masuk dengan percaya diri. Orang-orang menyapaku dengan hormat. Menyebut namaku, bahkan ada yang minta foto bersama. Dan di tengah keramaian itu, aku melihatnya. Dia, mantan yang dulu pernah meninggalkanku, dia menatapku dengan wajah terkejut. Matanya membesar, bibirnya bergetar.
Air matanya mulai jatuh. Dia mendekat dengan langkah ragu, suaranya pelan, nyaris bergetar. Aku nggak nyangka kamu bisa jadi seperti ini. Dulu, aku salah memilih. Aku terdiam sejenak, menatapnya. Ada luka lama yang sedikit perih, tapi tidak ada dendam. Aku sudah berbeda. Aku bukan lagi pemuda miskin yang dulu dia tinggalkan. Aku tersenyum tipis, lalu menjawab pelan. Terima kasih, karena rasa sakit darimu, aku belajar jadi lebih kuat. Kalau dulu kamu tidak meninggalkan, mungkin aku tidak akan sampai di titik ini. Dia menunduk, menangis semakin deras. Aku berbalik, melangkah pergi. Aku meninggalkan masa lalu dengan hati yang kini jauh lebih tenang. Hidup mengajariku satu hal penting. Jangan pernah meremehkan orang yang sedang berjuang. Hari ini mungkin mereka tidak punya apa-apa. Hari ini mungkin mereka terlihat kecil dan lemah. Tapi esok, siapa tahu mereka berdiri lebih tinggi dari yang pernah kau bayangkan. Dan untukmu yang sedang terluka, jangan menyerah. Jadikan rasa sakitmu sebagai bahan bakar untuk maju. Buktikan bahwa dirimu berharga. Dulu aku bukan siapa-siapa. Kini, mantanku menangis melihat kesuksesanku.